Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara, Bapak Haji Junaidi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam agenda kita di pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara CGP Angkatan 9 oleh saya sendiri, Danang Dwi Arfianto SPD. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari Yaumul Akhir. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan saya secara pribadi di kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Jepara untuk melakukan kegiatan aksi nyata di modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif. Pada pagi hari ini nanti kegiatannya kita bertukar pikiran, tukar pengalaman terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara, yang ketiga kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif, kemudian terakhir kegiatan penutup. Untuk itu Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara diseminasi budaya positif di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan, langsung saya berikan kepada Bapak Kepala SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Jepara, kepada Bapak Haji Junaidi SPD MPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Pak Danang selaku CGP yang sekarang menempuh program guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pagi ini mengikuti diseminasi budaya positif dari kegiatan Swadana. Mari pada kesempatan ini kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang SMA Islam Sultan Agung ini untuk kegiatan diseminasi positif berbagi aksi nyata modul 1.4 dari CGP Pak Danang. Salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kelak kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita tahu makna daripada diseminasi. Ini yang penting ya. Diseminasi itu adalah apa? Ya, pemberian informasi, penyebaran, ya, penyampaian, ya, sebuah ide atau gagasan, ya, atau yang lainnya. Dalam arti begini, Bapak misalnya, ini sudah dianggap mumpuni, menguasai materi, ya, di mana materinya adalah budaya positif, dan Bapak Ibu ini diberi atau disampaikan Pak Danang supaya Bapak Ibu yang belum CGP itu juga bisa mengerti atau bisa tahu, ya, bisa mengerti atau bisa tahu. Ini seharusnya yang ikut itu adalah yang belum masuk CGP, Pak, ya. Ya, ini ada beberapa yang sudah masuk CGP, ya. Harusnya yang belum masuk CGP supaya lebih luas. Bapak Ibu yang kami hormati, judulnya budaya positif. Mari kita perdalam makna dari budaya positif. Budaya adalah sebuah kebiasaan, ya, yang sudah berjalan, ya. Sedangkan positif adalah lawan dari negatif. Artinya apa? Guru memiliki peran yang strategis, ya. Guru itu memiliki peran yang strategis. Artinya apa? Bahwa warna daripada bangsa ini itu tergantung Bapak Ibu mendidik saat ini. Warnanya seperti apa generasi muda itu tergantung bagaimana generasi muda saat ini itu dididik. Oleh karena itu, guru tadi memiliki peran yang strategis, ya. Dalam budaya positif itu, kalau pendapat saya, segala sesuatu kebaikan itu harus dibasiskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanpa kita membasiskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa kebaikan yang kita ketahui, ya, itu belum bisa dilaksanakan. Ini yang penting. Jadi segalanya kita harus membasiskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita tidak membasiskan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pengetahuan tinggal pengetahuan. Contohnya begini, di SMA kita kan, di SMA Islam Sultan Agung 2 Kalimantan ini kan ada kegiatan sholat berjamaah, ya. Kegiatan sholat berjamaah ini adalah bagian dari wujud real dan pokok. Mengapa saya katakan real? Karena sudah dilaksanakan. Pokok karena memang sholat adalah tiangnya agama. Oleh karena itu kita di dalam batin kita itu harus berkeinginan, harus bercita-cita supaya semua anak bisa melaksanakan sholat.
Ini kalau diri kita sendiri itu alam kok sholat omah ya iso, ya macam-macam. Pekerjaan sudah jalan sholat tidak dihentikan, tetapi tetap berjalan. Kalau dari kita sendiri tidak memiliki kekuatan untuk ke arah sana, ini tidak bisa mengimbas kepada peserta didik. Oleh karena itu menurut saya kuncinya adalah diri kita masing-masing. Saya kira pengetahuan sudah kita miliki bahwa kita harus sholat tepat waktu dan berjamaah. Saya kira pengetahuan sudah kita miliki. Nah, yang penting adalah cacahannya. Semuanya adalah rujukan kita untuk hal-hal yang sifatnya menuju budaya positif. Ini sebenarnya adalah berasal dari kesadaran kita masing-masing dan membasiskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita hidup itu kan nanti akan mati, di mana kematian manusia adalah amaliyahnya yang akan dinilai, ya, akan dinilai, sehingga nilai-nilai amaliyah kita ini harapannya yang nanti menyelamatkan kita, dan kita memiliki peran yang strategis ya, untuk membentuk anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang baik. Lain kalau kita itu jualan, ya. Kalau kita jualan itu kan aku 100 10 urusan selesai. Tetapi kalau kita pendidik itu kan memiliki peran tadi merubah. Sekiranya nanti anak yang belum terbiasa sholat kemudian bisa berubah menjadi sholat, ya, itu kita akan mendapatkan pahala. Hal-hal yang demikian masih banyak, Bapak Ibu, tidak perlu saya tunjukkan satu persatu mana hal-hal yang sifatnya positif, ya. Hal-hal yang positif itu adalah hal-hal yang sesuai dengan ketentuan, ya, sesuai dengan norma, baik norma apa? Norma agama, norma apa? Budaya, dan norma-norma yang lain. Seperti, mohon maaf, ini misalnya kita harus masuk jam 7 ya. Nah, kalau jam 7 kita masih absen, masih harus pakai sepatu, ini kan budayanya lalu tidak budaya positif, ya. Nah, maka bagaimana untuk menuju ke sana itu adalah tadi kita harus berbuat baik. Ini adalah dalam rangka menuju kebaikan. Itu saya kira kuncinya adalah keinginan kita untuk bagaimana membentuk supaya anak-anak kita ini memiliki budaya positif, memiliki perilaku positif, sehingga dalam segi tutur kata, dalam segi pergaulan, ini kalau ikut bocah, tanpa wiridan, kadang-kadang ini asuh, tanpa wiridan, ini wiridan pengen ya, asuh dan kapok, contohnya begitu, ya. Dan kan banyak anak-anak yang ngomong late, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua berperan untuk merubah hal seperti itu. Contohnya di Bapak Ibu yang kita rasakan, kita amati sholatnya kelas 10 dengan sholatnya kelas 10-11, ini gerakannya lebih mudah kelas 10-11 karena sudah membudaya. Sedangkan kelas 10 yang kemarin yang baru masuk itu agak sulit, ya. Tapi ini sudah mulai. Ini karena apa? Karena baru mereka kita bentuk budaya untuk sholat berjamaah. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Tentu apa yang saya sampaikan, jika belum bisa diterima, mungkin kurang berkenan di hati, ya. Saya mohon maaf. Tujuan kita adalah bagaimana untuk diri kita sendiri menjadi lebih baik dan nanti bisa mengimbas kepada
anak didik kita, ya. Soalnya menurut saya saat ini pergaulan, ya, pergaulan khususnya yang antar remaja ini tolong diwaspadai dengan perannya baik sebagai wali kelas maupun guru ini selalu diwaspadai, kita arahkan, ya. Nanti pada saatnya itu Anda kalau sudah kuat berumah tangga, tapi kalau ini misalnya ada siswa gundengan sikapnya seperti suami istri, ya, ini juga harus kita rubah, ya, kita perbaiki, ya, itu Bapak Ibu, ya. Terima kasih, meskipun tidak ada PP-nya, tolong nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Junaidi SPD MPD. Tadi sudah diberikan cukup banyak wacana oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan budaya positif yang akan nanti kita diskusikan, ya. Kegiatan-kegiatan terkait dengan di sekolah yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Junaidi, bahwa nanti upaya budaya positif ini menjadi pembiasaan di sekolah, sehingga nanti insya Allah dengan menekankan kegiatan-kegiatan positif di sekolah, misalnya tadi sholat zuhur berjamaah, ya, kelas 11 dan 12 ini sudah memang lebih mudah digerakkan karena sudah terbangun sedikit banyak kebiasaan anak setiap hari untuk sholat zuhur berjamaah. Kelas 10 ini kita bentuk lagi, ya, terutama kebiasaan itu kita lakukan kepada diri kita sendiri, ya, mulai dari diri kita, baru kita nanti menggerakkan peserta didik kita, sehingga budaya positif yang kita inginkan nanti bisa terwujud dan menjadi sebuah pembiasaan yang positif di sekolah. Terima kasih pada Bapak Haji Junaidi SPD MPD, Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada kita semua. Bapak Ibu guru, acara saja adalah langsung kepada kegiatan inti, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, nanti kurang lebihnya yang kita bahas seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita menggerakkan budaya positif di sekolah kita, apapun itu bentuknya. Ya, kita berupaya dari situ. Ya, yang sudah ada mari kita tingkatkan, yang belum mari kita adakan. Intinya seperti itu. Jadi kegiatan kita budaya positif nanti dapat berjalan dengan baik di sekolah kita yang tercinta ini. Oke, sebelum Bapak Ibu kita masuk ke materi, ini Asar punya ambil sebuah puisi yang berjudul Aku Peduli. Semoga nanti mampu merubah mindset pola pikir kita. Itu Bapak Ibu, mohon bisa diperhatikan. Peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi, tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih nomor satu kan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku gak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikkan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan,
aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak akan bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memperhatikan. Dari yang Bapak Ibu lihat dan dengarkan, kira-kira apa yang bisa jenengan tangkap dari puisi tersebut? Ada yang mau berikan masukan atau mengomentari puisi tersebut terkait dengan puisi yang baru kita lihat? Monggo, Bapak Junaidi, monggo. Langsung pada Bapak Haji Junaidi, monggo Pak. Jadi itu sumbernya dari mana itu Pak? Ini puisi dari seniman terkait dengan membangun motivasi Bapak. Tidak dari yang ya, tidak dari program. Bukan. Ya. Ini tadi kan puisi itu kita dilempari sebuah masalah ini ya. Dilempari apa? Sebuah masalah tentang situasi saat ini yang sudah saya sampaikan tadi. Saya menyuplai tentang apa? Cara dulu bujune wis. Nah, jadi kan kaya suami istri, jadi tangannya gini. Ini contoh-contoh seperti itu, contoh pergaulan, terus contoh apa? Contoh yang lain, ada korupsi, ya, dan lain sebagainya. Ada ketidakpedulian sosial mungkin begitu. Tetapi intinya lalu dia jawabnya jangan putus asa. Artinya kita tetap jangan putus asa, tetap berusaha. Jadi isinya menurut saya itu adalah menyaksikan problem, tetapi sebegitu berat apapun problem yang ada, kita harus berusaha untuk mencari solusi. Gitu ya. Moga yang lain. Moga yang lain. Terima kasih Bapak Haji Junaidi. Intinya adalah pantang menyerah, tidak boleh putus asa apapun masalahnya. Moga dari dulu aja. Dari dulu, moga ada yang mau? Nah, kitanya Bu Hari bersemangat ini. Moga ya sudah punya pengalaman biar nanti bisa menambah pengetahuan kita. Moga Bu Hari. Ya, apa yang jenengan lihat aja perasaan Anda? Iya, tadi terima kasih ya Pak Dana. Tadi puisinya itu kan berputar dari permasalahan seperti yang Pak Jun sampaikan ya, dari permasalahan terus setelah dibalik ternyata kita memperoleh suatu keyakinan bahwa kita akan peduli terhadap bangsa Indonesia gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Hari. Sudah dijelaskan tadi sama Bu Hari. Puisinya sama. Kata-kata yang dipakai kata-kata yang sama. Ya, cuma tadi searah jarum jam kita dengar lebih kepada posisi yang negatif. Kata-katanya sama. Cuma ketika diarahkan berlawanan jarum jam ternyata menjadi hal yang positif. Nah, ini yang upaya dari budaya positif, merubah pola pikir kita, mindset kita dari hal-hal yang negatif tadi yang terjadi di sekolah diterangkan oleh Bapak Haji Junaidi tadi. Ya, bagaimana kita merubah hal-hal yang negatif itu kita jadikan hal-hal yang positif. Jadi kita mencoba merubah pola pikir mindset diri kita sendiri nanti kepada peserta didik kita. Ini upaya kita dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara sehingga nanti budaya positif di sekolah akan terjalin dengan baik, apalagi sekolah kita adalah sekolah yang berbasis agama Islam, ya, menjunjung nilai-nilai Islam. Tentu saja hal-hal yang terjadi di sekolah kita yang sifatnya negatif, ayo bersama-sama kita rubah menjadi hal yang positif. Intinya tujuannya seperti itu. Terus cara-caranya gimana Pak Dana? Kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk merubah hal-hal yang negatif tadi menjadi hal yang
positif. Ya. Oke, terima kasih Bapak Haji Junaidi SPD MPD atas waktunya. Saya persilakan. Oke, kita lanjutkan langsung dari pertanyaan pemateri di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada satu lagi yang saya buat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan ini, dari bapak-bapak, kira-kira dari 3 hal dari pertanyaan pematik ini apakah memang masih relevan atau perlu kita tingkatkan atau perlu kita sederhanakan atau kita ganti mungkin dari pernyataan pertanyaan yang saya buat ini. Mau nggak ada masukan, Pak Fuad? Nah, kelihatannya sudah mulai melirik. Saya ngelirik itu pengen jawab. Mau nggak Pak Fuad? Ya, saya berikan punya. Kalau sudah mulai ngelirik itu suara antusiasnya luar biasa. Dari pertanyaan ini Pak Fuad, kira-kira masih relevankah atau benar atau tidaknya Mas Jenengan? Monggo. Menurut pandangan saya terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk dulu memang benar dengan adanya hukuman itu bisa secara tidak langsung akan mengubah daripada karakter siswa. Namun sekarang ini paradigma sudah berbeda. Jadi di samping ada yang namanya sepengetahuan saya itu adalah saya baca itu ada 2, yaitu terhadap anak ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik ini tidak hanya sebagai penuntut, tapi kita ini sebagai pendidik harus mengubah mindset dari menuntut menjadi menuntun. Jadi saya dulu memang sependapat adanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Namun sekarang kita ubah hukuman tersebut menjadi budaya positif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Khairul Fuad ya terkait dengan hukuman. Nanti kita bahas apakah memang hukuman dulu itu relevan ya. Sekarang sudah mulai dirubah katanya, mindsetnya mulai dirubah. Dari ibu-ibu lagi, dari yang hukuman sudah penghargaan coba ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini benar atau enggak? Punya mulai diri. Nah, mulai diri. Kita ini pengen. Enggak, punya. Kalau langsung nembak enggak marah loh. Menurut jenengan pripun punya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar enggak itu? Nah, di depan dulu. Nah. Menurut saya, ketika ini motivasi belajar anak ya Pak? Iya, terkait dengan motivasi belajar anak. Pengalaman saya dulu waktu SMA itu kalau rank apa sih? Dia dapat rank yang 1 paralel itu beasiswa 6 bulan, jadi dapat uang berapa ya sekitar 900.000. Terus yang rank yang 2 paralel itu dapat uang 650 kayaknya. Terus nanti 500.000 buat paralel 3. Nah, dengan adanya penghargaan seperti itu, ranking paralel 1, 2, 3 itu buat siswa yang ambis itu malah bisa meningkatkan motivasi mereka buat lebih rajin belajar. Jadi prestasinya semakin meningkat, kayak gitu Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Dengan adanya penghargaan, maka salah satunya adalah dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Oke. Kita sudah dapat 2 masukan dari Pak Fuad terkait dengan hukuman, yang kedua terkait dengan penghargaan. Oke, nanti kita bahas sampai situ. Nah, sebelum masuk nanti kita sudah dapat dasar dari kegiatan kita, 1 hukuman, 1 penghargaan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nanti kita sampai di situ kira-kira nanti perlu mindsetnya kita rubah atau kita lanjutkan, kita teruskan. Pembelajaran pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, biar memudahkan saya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, perintah ini coba dilakukan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan sambil berimajinasi. Bisa dikepalkan Pak, tangannya masih sehat ya?
Masih sehat ya? Kepalkan tangan Bapak Ibu, ya, dengan menyimpan sebuah informasi di tangan Bapak Ibu, informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Ada upaya orang lain untuk mempengaruhi Bapak Ibu agar informasi ini tersebar. Dengan cara dan upaya apa saja untuk membuka kepala tangan Anda. Kira-kira dari Bapak Ibu ketika ada informasi penting di dalamnya dan disuruh untuk membuka walaupun dengan ancaman maupun imbalan, kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak? Tidak. Imbalan loh. Oh, tidak mau. Oh, imbalan nih. Masih nggak mau? Ada ancamannya. Ada ancamannya. Tidak takut. Luar biasa. Integritas yang luar biasa. Kalau saya diancam dan imbalan, kemungkinan saya buka itu rahasianya. Ya, karena satu ada ancaman yang membuat saya takut, yang kedua ada imbalan yang membuat saya senang. Tapi sekali lagi, dari paradigma tersebut, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi mau kita buka, mau kita tutup, siapa yang menjadi kontrolnya? Diri kita sendiri. Bapak Ibu masih berkata, enggak, tidak akan saya buka. Tapi kalau saya buka, ada imbalannya. Karena saya punya kontrol di situ. Saya bisa menutup atau membuka. Artinya kita yang memegang kontrol diri kita sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau kontrol itu kepada anak? Bisa nggak kita berupaya untuk merubah kontrol kita kepada murid kita sendiri? Kita paksa mereka sesuai dengan keinginan kita. Bisa nggak? Bisa tapi angel, sulit. Ya, ada lagi. Bisa nggak kita merubah, mengambil alih kontrol anak didik kita? Kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Kita berikan imbalan, kita berikan penghargaan, kita berikan hukuman. Ya, Papua ada hukuman dulu berhasil Pak, sekarang sudah tidak relevan. Bunia, ya, berikan penghargaan Pak agar termotivasi. Sekarang kita berusaha memegang kontrol peserta didik kita. Mampu nggak? Bisa nggak kita mengontrol peserta didik kita, murid-murid kita, sesuai yang kita inginkan? Padahal kontrol terjadi ada pada diri kita masing-masing, baik itu guru maupun murid. Ya. Nah, teori disiplin itu dari teori kontrol itu, ini yang nanti kita bahas. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini nanti yang kita bahas banyak. Ya, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti yang kita bahas selama 1 jam ke depan. Semoga waktunya cukup. Nah, ini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, kita ambil sebuah teori saja. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Seperti dikatakan oleh Pak Amri tadi, bisa Pak, tapi sulit. Tapi ketika kita tidak mampu melakukan disiplin pada diri kita, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Oleh Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 di halaman 470. Ya. Kalau siswa kita sulit kita kontrol, tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka kita sebagai pendidik wajib mendisiplinkan. Walaupun sulit itu Pak, tapi harus berusaha. Oke, next.
Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menjadikan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Mardika iku jarwonya, nora mung lepasing pamrih, ing uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kontrol ada pada diri kita sendiri. Itulah terkait dengan kontrol kita. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat manusia, positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dalam kurikulum Merdeka, ya, ini ada banyak ini di kurikulum Merdeka, nilai-nilai universal banyak sekali. Kalau kita pelajari banyak nilai-nilai yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita. Tetapi di kurikulum Merdeka kita diperlihatkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai ini yang kita terapkan di sekolah kita. Bahkan kemarin ketika visi guru penggerak, bagaimana kita mengolah visi di sekolah, apakah sudah menerapkan apa ini nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ketika kita diskusikan, saya bersama dengan Pak Fuad, visi sekolah yang berisi nilai-nilai agama Islam dan mencetak kader khairul ummah. Nilai-nilai Islam itu sudah masuk dalam iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sekolahnya berbasis Islam. Mencetak kader khairul ummah, kader khairul ummah oleh guru agama sebagai pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu selalu bernalar kritis, mandiri, bergotong royong dan global, kreatif. Nah, ternyata stakeholder di SMS Sultan Agung dulu kita itu sudah menerapkan prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila. Kita tinggal meningkatkan dan mengembangkannya. Nilai dan peran guru. Nah, ini yang juga saya pelajari. Berpihak pada murid. Guru harus berpihak pada murid. Mandiri, inovatif, kolaboratif dan reflektif. Berpihak pada murid, mandiri, harus menguasai, inovatif, harus memiliki inovasi-inovasi terbaru, kolaboratif, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian reflektif, kita melakukan tindak lanjut merefleksikan diri kita, yang kurang apa, yang mana yang lebih kita tingkatkan. Peran guru memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini dalam kegiatan MGMP. Makanya Bapak Ibu di sekolah ditekankan untuk mengikuti musyawarah guru mata pelajaran ya MGMP, karena itu akan meningkatkan kolaborasi kita terkait dengan teman-teman di mapel kita masing-masing. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, setiap warga sekolah, pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli,
bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan kita mencetak siswa kita seperti ini Bapak Ibu. Dari mulai yang satu tentang tadi pembelajaran disiplin. Sekarang kita masuk sedikit, kita bahas materi tadi. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita bahas sedikit-sedikit aja. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Nah, sekali lagi. Nah, ini dari Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Benar nggak Bapak Ibu kira-kira? Bahwa siswa kita itu patuh, nurut, amarga wedi hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Prestasi peringkat 1, bukunya tadi. Itu imbalan dulu. Ya, peringkat 1 dapat sekian beasiswa. Peringkat 2, peringkat 3, iya. Ya. Motivasi dari luar. Ya, karena ada imbalan yang diharapkan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Benar nggak ini? Coba dari ketiga ini Bapak Ibu, dari ketiga ini, kira-kira pilih salah satu yang tepat menurut Bapak Ibu yang mana? Hah? Yang ketiga, yang pertama, bahwa siswa kita takut patuh, orang aku takut terlambat karena takut dapat hukuman, atau penghargaan. Pak Sigit semangat ini luar biasa. Menurut Pak Sigit gimana ini? Kita pengalaman pegangan anak ini. Monggo Pak Sigit. Menurut saya ya, kalau menurut saya untuk yang itu ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu menurut saya memang saya lebih cocok yang itu. Untuk saat waktu di sekolah itu memang dia terpaksa, tapi lama-lama nanti dia sadar sendiri. Seperti yang di kolom ketiga, lama-lama nanti dia akan sadar terhadap dirinya sendiri. Itu yang saya alami juga, karena saya dulu sekolah juga modelnya yang nomor 1 itu. Tapi nyatanya setelah lulus juga sadar sendiri, dan itu juga dialami oleh para senior-senior juga, malah lebih kejam lagi seperti itu semuanya. Tapi nyatanya berhasil. Ini ada cara yang berhasil. Kenapa cari cara yang masih keberhasilannya masih diragukan? Kenapa ada yang mudah? Kenapa cari yang susah? Oke, terima kasih Pak Sigit. Ya, oke, satu diskusi yang menarik dari Pak Sigit bahwa ternyata hukuman itu pada waktu yang bersangkutan jadi siswa ternyata tepat. Ya, karena nanti jadinya adalah sebuah proses katanya. Nanti kepada menghargai diri sendiri. Memang nggak ada yang salah Bapak Ibu. Nggak ada yang salah dari hukuman maupun penghargaan. Tapi memang pembelajaran yang dipelajari adalah apakah itu masih relevan. Bapak Ibu, ada hukuman, kemudian siswa tidak suka, di Demak gurunya dibacok. Ada pergeseran di situ Bapak Ibu. Mungkin orang dulu ketika mendapat hukuman, dapat bahkan merubah pola mindsetnya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa hukuman yang diberikan kepada murid kita yang kemudian
menjadi hal yang tidak baik. Salah satunya adalah kasus yang di Demak itu. Dan masih banyak kasus lagi yang dilaporkan. Bahkan ada yang disuruh sholat saja, dikeplok, tuannya ra trimo, didenda 50 juta, minta uang daminya 50 juta. Ini kan luar biasa. Ada pergeseran mindset di situ. Pola pikir peserta didik kita. Penghargaan yang dikatakan oleh Bu Nia tadi, luar biasa Pak untuk membangun motivasi. Di kurung merdeka tidak boleh ada pernikahan di rapor. Benar nggak? Tidak boleh. Saya diskusikan itu. Ternyata jawabannya gini Bapak Ibu. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapat penghargaan. Jadi satu sisi kita mengangkat seseorang, 3 orang kita angkat, yang lainnya kita runtuhkan mentalnya. Itu jawaban yang jurusan juga sama seperti Pak Sigit, seperti dunia. Saya kokoh terhadap teori itu. Tapi itu ada penghargaan, satu selalu memakai namanya reward and punishment. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Akhirnya diubah. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Nanti kita bahas sampai situ nanti. Ada konsekuensinya. Penghargaan juga ada tempatnya. Tapi jangan sampai penghargaan itu adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Saya juga kasih aku ingat oleh instruktur saya. Semua murid adalah juara bagi dirinya sendiri. Itu yang disuruh terapkan. Murid adalah juara bagi dirinya sendiri. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang itu. Yang saya berupaya sejelek apapun nanti murid saya, sebandel apapun murid saya, bahwa dia adalah juara bagi dirinya sendiri. Tinggal nanti saya merubah pola mindset saya seperti di video tadi yang negatif dengan kata yang sama. Begitu kita balik ternyata menjadi hal yang positif. Kita berubah bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, kalau menurut teori ini sudah jelas ya, yang ditekankan adalah perubahan kepada akal dirinya sendiri. Wong nek berubah teko atine dhewe itu akan jauh lebih bagus. Ya, saya tanya siswa saya, kenapa kamu masuk agama Islam? Sejak kapan mereka masuk Islam? Sejak lahir Pak. Pada syarat Islam itu membaca syahadat. Jadi sejak lahir sudah membaca syahadat katanya. Kita Islam kita kan turunan, bukan berasal dari diri kita sendiri pada waktu itu. Kalau sekarang sudah sangat mulai dari bisa Bapak Ibu. Ya, perubahan yang positif memang berasal dari diri kita sendiri. Nah, kita berupaya sampai ke situ. Nah, ini konsep hukuman dan penghargaan. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fuad dengan dunia. Hukuman adalah menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, sifatnya memaksa. Murid akhirnya menyembunyikan kesalahannya sendiri. Murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Padahal menurut Pak Sigit dulu tepat merubah mindset pola pikir Pak Sigit. Tapi sekarang mulai bergeser. Makanya ada pembelajaran kodrat alam dan kodrat zamannya. Zamannya wis ora pas. Ini yang murid rasakan ketika melakukan hukuman. Penghargaan dunia ternyata tidak efektif katanya. Kemudian merusak hubungan. Ada sifat iri bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Mematikan kreativitas, malah mematikan ya. Seharusnya mau motivasi untuk meningkatkan, ternyata ini mematikan bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking, nah tadi ya, kita mengunggulkan 1-2 orang tapi kita melemahkan mental banyak siswa kita. Merampas hak menghargai dirinya. Seperti yang dikatakan instruktur saya tadi. Setiap murid adalah juara bagi dirinya sendiri. Itu kenapa di kurikulum merdeka ranking tidak diterapkan, dihapus. Ya, ini yang terjadi, ada pergeseran pendidikan kodrat alam dan zamannya anak-anak kita itu sudah berbeda. Nah, ini beberapa konsep antara konsekuensi dan restitusi. Nanti kita bahas sampai ke situ, langsung kepada prakteknya nanti Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Restitusi seperti tadi. Kita mencoba untuk menggali diri siswa agar siswa akan menemukan masalahnya sendiri. Bahkan siswa bisa mencari solusinya. Ini yang sering saya terapkan kepada anak saya yang saya tidak tahu ini sifatnya hukuman atau konsekuensi. Kalau ada siswa saya yang tidak mentaati keyakinan jelas,
Ya, dia sudah tahu konsekuensinya, saya suruh menjelaskan apa konsekuensinya, dampaknya seperti apa. Nah, ini nanti yang kita biasakan kepada murid kita. Jangan langsung menjustis bahwa dia salah, kamu salah. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita dari dulu kenapa melakukan kesalahan. Ya, setelah kita dari, suruh cari solusinya seperti apa. Pengenmu kepiye nang nek ora telat kowe jalurmu kepiye. Ki pelajarane padana ben gelem melu pelajarane padana kudu kepiye ben kowe gelem. Nah, ini yang selalu saya katakan kepada peserta didik saya. Ya, padana manut asal kowe gelem melu pelajarane padana. Saya nggak bisa memaksakan mereka. Nah, ini cara saya untuk mendisiplinkan. Ini teori terkait dengan disiplin. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini guru menghukum, guru memberikan konsekuensinya apa. Ya, kalau restitusi, guru menanyakan permasalahannya apa. Jadi seperti kita ngobrol kepada peserta didik kita, sehingga nanti merasa nyaman mereka untuk mencurahkan hati mereka. Kenapa mereka terlambat? Nah, pendekatan ini yang dilakukan. Sulit, iya. Kita lakukan berkali-kali. Ono sing tobat yo ono, sing ora tobat yo ono. Tapi sekali lagi kita dengar dari kepala sekolah, pantang menyerah, pantang putus asa. Nanti nih Bapak Ibu, saya masih banyak belajar terkait dengan kegiatan budaya positif sekolah karena ini butuh proses yang panjang. Yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Ini sudah saya tahu ini sudah beberapa jalan ditempel di kelas 11 F5 kelasnya bunyinya ini sudah ada. Saya nggak tahu siapa yang bangun, di kelas 12 juga ada. Sudah mulai masuk keyakinan kelas yang ditempel di kelasnya masing-masing. Dan siapa yang membuat saya juga nggak tahu. Prosesnya gimana Pak? Ayo kita pelajari bareng-bareng. Piye prosesnya membuat keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari ibu tadi sudah Bapak kasih. Nah, mengapa disebut dengan keyakinan kelas? Kenapa tidak disebut dengan peraturan kelas saja dari ibu? Ada yang mau memberikan pendapat? Kalau sendiri padanan? Bu Rosi langsung gini ya. Mending ini langsung gini. Maka Bu Rosi. Kalau untuk keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Misalnya di kelas itu nggak boleh bawa HP. Gimana anak-anak pada sepakat nggak? Jadi kesadaran dirinya, kesadaran siswanya, ada kesepakatannya lah. Kalau peraturan itu terkesan apa namanya? Misalnya nggak boleh bawa HP, bisa bukan. Misalnya ada satu peraturan yang di atas itu tidak cocok. Jadi kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih Bu Rosi. Oke, keyakinan itu sebuah kesepakatan di dalam kelas yang dibuat oleh kelasnya sendiri. Sedangkan peraturan itu apa tadi Bu? Belum pas ya, kadang-kadang peraturan pun dibuat untuk dilanggar, nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Oke, kita nanti bahas sampai seperti itu nanti keyakinan dan kesepakatan kelas. Ini saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker saat COVID dahulu? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu atau sebelum pembelajaran dimulai di sekolah? Dari yang pertama Bapak Ibu coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2? Keselamatan. Apalagi? Takut dengan polisi. Ya, karena itu kita pakai helm. Apalagi? Dari kubu bapak-bapak. Ben ora kepanasan. Apalagi? Dan Bapak, terus gitu. Kesadaran bahwasanya kepala itu empuk. Nah, kepala empuk, ya dilindungi keselamatan. Ya. Kira-kira
Kalau kita pakai helm itu, Bapak Ibu lebih condong kemana? Style. Lebih kepada style. Muarang Bapak ya. Betul Bapak Ibu, betul semua itu. Ya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya. Akhirnya kembali ke keyakinan kita sendiri. Apa manfaat helm bagi diri kita saat kita memakai kendaraan? Ada tetangga saya hanya beberapa meter yang Indomaret, hanya berada ada 1 kilo. Yang numpak motor mesti helm. Saya termasuk dulu seperti itu, sekarang mulai berkurang. Tapi kebiasaan saya itu kalau naik kendaraan, kalau saya keluar jauh, saya sempat pakai helm kemanapun, karena tidak kuat dingin di telinga saya. Yang kedua kendaraan depan rumah lagi ngobrol ini mandek, udah digerungi, motor marah dikunci gulu. Saya tidak merasa mengunci gulu itu, tapi apa? Ini udah kebiasaan tangan saya. Saya tidak sengaja mengunci gulu tidak. Tapi sebuah kebiasaan pengamanan yang saya lakukan. Nah ini yang perlu kita yakini, sehingga keyakinan itu menjadi kebiasaan kita. Harapannya kepada siswa kita juga sama. Keyakinan itu nanti di dalam kelas, misalnya dalam pembelajaran tidak boleh menggunakan HP, keyakinan itu selama pelajaran orang yang HP. Nanti akhirnya terbiasa, ke pelajaran HP disimpan. Konek istirahat HP ditoki. Itu akan mereka lakukan tanpa sadar. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Kita mencoba berubah mindset itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kesadaran lagi, keyakinan pada diri kita, kesehatan dan lain-lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu sebelum pembelajaran? Menyadarkan diri kita tentang artinya disiplin, tanggung jawab, tepat waktu. Itu bisa dibangun Bapak Ibu dengan keyakinan. Orang perlu dengan hukuman ancaman. Nah itu sudah diyakini, yakinlah tidak akan banyak peserta didik kita yang melanggar, bahkan diri kita sendiri. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ada intrinsik motivasinya, lebih tergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, nanti kita lihat itu nanti. Menurut Bapak Ibu, sebelah kanan atau kiri saya yang menurut keyakinan Bapak Ibu ada 2 kesepakatan kelas. Kanan kiri saya, berarti ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Mana yang menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah keyakinan? Yang mana Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang berupa keyakinan? Udah sih. Aku mau. Sebelah kiri, kenapa sebelah kiri Bapak Ibu? Melibatkan kedua belah pihak antara guru dan murid. Oke, melibatkan kedua belah pihak antara murid dan guru. Kalau sebelah kanan, sebuah peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, oleh stakeholder kita. Berarti tidak banyak melibatkan murid. Akhirnya apa? Mau tidak mau dalam peraturan kita taati. Kalau tidak ditaati, untuk hukuman. Seperti itu. Jadi ada apa ini gap di situ bahwa melakukan dengan terpaksa. Sedangkan di sebelah kiri bersama murid guru kita buat keyakinan yang seperti ini tanpa ada paksaan. Nah ini yang coba Bapak Ibu buat. Silakan nanti Bapak Ibu buat keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing, karena satu guru dengan guru yang lain memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Silakan nanti dibuat nilai-nilai kebajikannya apa saja di situ. Ya, guru saling menyayangi, rasa cinta, kasih sayang. Murid semangat belajar, motivasi,
kami murid yang peduli dengan teman-teman, empati, simpati. Yang nilai-nilai kebajikan itu muncul. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas ini terlalu banyak kita bahas, ya. Nanti langsung kita praktekkan saja bentuknya nanti seperti apa. Anak-anak nanti lebih mentaati keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Kalau membuat keyakinan kelas, murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Murid kita ajak diskusi peraturan apa yang perlu disepakati. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Dan tidak boleh membuka HP dalam pembelajaran, dirubah. Ya, melaksanakan pembelajaran dengan tertib. Ya, jangan bangun kalimat-kalimat negatif. Ya, soal-soal itu tidak kecuali itu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Kebenaran kecuali itu sudah tidak boleh dalam kurikulum Merdeka. Yang tidak dilakukan, nah, kalimat seperti itu sebenarnya sudah tidak boleh. Di soal-soal pun kita tidak boleh menggunakan, mencoba menghindari kalimat-kalimat bernada negatif. Ajak murid menemukan nilai dari peraturan yang dibuat, nilai kebajikannya apa. Tinjau ulang, ya, dengan murid, dengan Bapak Ibu guru. Kemudian buat poster atau tempel di kertas, ya, tempel di depan kelas, tanda tangani Bapak Ibu guru, tanda tangani dengan peserta sebagai bentuk keyakinan yang kita buat. Harapannya apa? Kita bangun keyakinan kita sendiri dengan murid. Harapannya apa? Apa yang kita buat, apa yang kita yakini, itu yang kita laksanakan. Saat yang tidak kita laksanakan, ada beban moral sendiri kepada diri kita, walaupun tidak ada hukuman di dalamnya, tapi ada beban moral. Ya, ini yang upaya kita bangun terkait dengan keyakinan kelas. Ini praktek yang saya lakukan ketika melakukan keyakinan kelas. Ya, beberapa foto. Jadi ini kita buat kesepakatannya apa saja dari sekian banyak. Kemudian kita menyimpulkan hasil keyakinan apa yang kita buat dari sekian banyak. Karena ada banyak kata-kata yang sama, kita simpulkan. Ini adalah fotonya. Bahkan ada dalam bentuk, kalau tidak pakai kertas, kita pakai online, ya, bisa pakai aplikasi Jambrut, aplikasi apa kemarin tuh, ya. Oh, aplikasi Jambrut, ya. Hati-hati mengucapnya, ya. Dan itu memudahkan anak menulis tanpa diketahui oleh orang lain dan langsung masuk. Nah, jadi langsung kelihatan nanti di laptopnya jenengan, ya. Nah, ini praktek pembentukan keyakinan kelas yang saya buat. Responnya gimana Bapak Ibu? Murid lebih mudah diarahkan setelah adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama. Contoh, setiap saya salam saat mulai pembelajaran, murid secara otomatis menyimpan HP-nya masing-masing tanpa diperintah. Hal ini menunjukkan keyakinan kelas ini lebih efektif mengkondisikan murid karena muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Refleksi dari hasil nyata ketika membuat penyusunan keyakinan kelas. Kreativitas ide murid dapat tersalurkan. Murid lebih mudah dikondisikan. Guru juga ikut menjalankan keyakinan kelas sehingga tidak ada kesenjangan antara guru dan murid. Adanya perbedaan karakteristik murid satu sama yang lain sehingga guru harus lebih bisa memahami kondisi murid dan jangan memaksa murid itu harus sama. Perlu adanya pembiasaan, keteladanan konsisten serta kedisiplinan dari warga sekolah termasuk guru ketika menjalankan keyakinan kelas. Nah, ini refleksi yang saya lakukan. Nah, masih ada pembelajaran keempat, 5, 6, tenang Bu, ya, disabari. Pembelajaran keempat, sekali lagi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar oleh murid-murid kita termasuk Bapak Ibu guru. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa Ibu, Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Baik guru maupun murid sebenarnya semuanya membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Satu, bertahan hidup. Bapak Ibu konsumsi snack, minum, ini upaya untuk bertahan hidup. Nyambung nyawa. Semua juga punya hal yang sama. Maka ketika istirahat
berikanlah siswa murid kita waktu untuk istirahat, untuk bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan kita, kebutuhan murid kita butuh juga kasih sayang. Bahkan murid kita yang kadang bandel itu mungkin kekurangan kasih sayang, sehingga Bapak Ibu perlu memberikan itu. Murid kita juga perlu kebebasan berpendapat. Mereka juga membutuhkan kesenangan dan penguasaan. Ya, karena pada akhirnya siswa kita, diri kita, murid kita adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, ini terkait dengan 5 kebutuhan dari hidup dasar manusia. Ya. Kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Dan ini tasnya. Sebaliknya, ketika lima dasar ini tidak terpenuhi, maka mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, 5 dasar tadi yang harus terpenuhi: bertahan hidup, rasa cinta kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah banyak mempelajari kebutuhan dasar ini, karena pada dekatnya juga pada diri kita sendiri. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini nanti Bapak Ibu di posisi yang mana dari 5 posisi kontrol. Oke, langsung saya langsungkan. Ini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat refleksi kepada diri jenengan masing-masing. Kira-kira ketika saya menjadi guru itu posisi saya di bagian yang mana ini? Dan ada 5. Kita bahas satu persatu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Bapak Ibu sudah pernah sering melakukan ini? Wah, dan ada muangel. Seperti itu, sering ya? Saya sendiri juga masih sering loh Bapak Ibu menggunakan penghukum. Ya. Yang tidak membawa juz amma berdiri di depan, itu juga pernah saya lakukan. Ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, itu. Ya. Bro, kadang aku ngengel, orang sakit padanan, yo. Nah, ini kita mencoba agar anak itu merasa bersalah. Aku wis kangelan makan isu-isu, saya siap pakai KB, kowe kono kelas siap wis ora gelem angele kandhanamu. Ini upaya agar anak merasa bersalah. Pernah kita lakukan itu? Sering. Penghukum yuk merapat buat merasa bersalah yuk, sering malah. Teman, guru tidak hanya menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid supaya melalui persuasi. Nah, seperti ayo bantulah demi bapak. Nah, kayak Reno itu, Ren, saya padahal dibantu ya. Ini dalam kondisi saya mencoba jadi temannya Reno. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Sering juga. Pernah juga. Berarti luar biasa nih Bapak Ibu, lengkap nanti ada. Kalau dilakoni KB, Memantau berarti mengawasi. Saya tidak mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya, konsekuensinya apa? Gara-gara PR, tulis PR pengen buku. Maka dikuandani telat kayak tulis, saya terlambat 100 kali tulis buku. Pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Pernah tahu? Aku tidak tahu. Mengganti tugas ya lain, lebih berat lagi, biar kapok. Nah, biar kapok, oke. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Seorang manajer buat apa yang kita yakini, jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya. Ini lebih halus Bapak Ibu. Kita mencoba menggali apa yang diyakini, apa yang kesalahan yang sesuai, kita gali di situ sampai kita mendapatkan solusinya. Nanti kepada masuk ke restitusi. Dari ke
kelima Bapak Ibu, sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu mana yang paling cocok, yang paling sesuai, yang perlu kita kembangkan? Yang mana? Kira-kira Bapak Ibu? Menurut jenengan pribadi, saya Pak lanjut hukum, ramu arem, ben kapok. Tidak apa-apa. Mana dari 5 tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, Bapak Ibu lebih nyaman di mana? Manajer. Saya itu bilang manajer dulu, mengatakan manajer. Dan saya berkali-kali Bapak Ibu, aku yang ada di bocah orang tua langsung tahu. Kita hukum pun harus terus apa tidak dibaleni meneh. Tapi dalam posisi ini kita sudah jadi manajer sebaik mungkin. Bahkan nanti manajer orang bilang ada coaching nanti kadang pelatihannya nanti sampai coaching. Ya. Saya itu sudah melakukan beberapa kali pada siswa saya untuk melakukan manajer. Tapi tetap berulang berkali-kali. Itu pun saya komunikasikan, saya diskusikan. Nanti semoga saya dapatkan masukan dari Bapak Ibu bagaimana bocah itu dikandani so dibumoke orang dari mana. Itu yang paling sulit. Tapi kita tetap berusaha. Kata kepala sekolah tadi, tidak boleh putus asa. Oke, manajer. Oke, nanti kita kembangkan kita sebagai manajer. Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh kalimat jangan terlambat, membuat merasa bersalah, tadi kata-kata yang terkait dengan guru sebagai penghukum, guru membuat merasa bersalah. Saya lanjutkan saja. Ya, kasus teman pemantau, ya, sebisa mungkin kita menjadi manajer bagi diri kita, termasuk kita menghadapi murid kita. Kita gali informasinya, tidak ngomong apik-apik. Itu jauh lebih mengena Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu, nah ini posisi kontrol. Ya, kata-kata posisi kontrol yang sering kita pakai. Nah, sebenarnya itu masuk kategorinya seperti ini. Kalau kita sering memakai kata-kata ini, berarti inilah posisi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apa jenengan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer. Ya, yang diharapkan adalah kita mampu guru sebagai manajer, ya, sehingga nanti siswa kita yang bisa mencari solusinya dari motivasi intrinsiknya. Lanjut Bapak Ibu guru, yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini untuk masalah dari manajer programnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Nah, ini juga sama. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Cara restitusi, kita menggali sedalam-dalamnya dari hati nurani murid kita. Ini langkah yang kita ambil Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang paling bawah garisnya. Kemudian di sebelah kanan menanyakan keyakinan. Dan terakhir adalah validasi kebutuhan murid kita seperti apa. Nah, ini yang proses yang nanti kita lakukan dalam segitiga restitusi. Nah, ini tuh menstabilkan identitas dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ini sudah pernah kita sampaikan Bapak Ibu. Ya, validasi kebutuhan. Nanti langsung kepada prakteknya sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan praktek ketika menghadapi peserta didik yang dikira Bapak Ibu masih kurang mentaati keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini ada beberapa kalimat intervensi. Ya, kita kalimatnya sederhana dan kita sering melakukannya, tapi ini sebenarnya adalah sebuah intervensi kita kepada murid kita. Jadi ya saya pribadi pun masih banyak menggunakan kata-kata ini sebagai manusia biasa karena kita untuk mengintervensi siswa kita berusaha untuk memegang kontrol mereka. Padahal keyakinannya bahwa mereka itu memegang kontrolnya masing-masing. Nah, saya berikan beberapa praktek contoh segitiga restitusi. Ini juga tidak terlalu bagus Bapak Ibu, tapi semoga bisa mengilhami Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan praktek ini lebih baik daripada saya. Ya.
lebih baik lagi karena karakter saya itu ngomong guyonan atau keras. Dan jadi seperti membuat restitusi tapi seperti menghakimi terhadap bahasa saya itu. Mungkin Bapak Ibu nanti lebih bagus lagi. Tapi minimal ada sedikit contoh yang bisa saya berikan. Wah, mumpung orang internet ini mesti. Terima kasih. Ini sebenarnya kami sudah mau ke sini, saya panggil. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil? Ada beberapa laporan dari Bapak Ibu katanya kamu tidak fokus dalam pembelajaran, bahkan ada kecenderungan kamu sering melamun, kemudian ada beberapa nilai yang turun, benar nggak? Ini dari data Padana, data beberapa guru, memang ada beberapa nilai kamu yang ini jelas akan mengganggu ke depan. Pengen lulus kan? Pengen kuliah? Pengen kuliah di tempat favorit atau kuliah tempat biasa? Ini tentunya perlu ada pemerintah. Terima kasih. Ini sebenarnya kami sudah mau ke sini. Oh, ya dulu. Kepencetnya kurung malah nggak Juni. Jadi sebentar gila Pak Ibu. Langsung ikut. Jadi sebentar. Terima kasih. Ini sebenarnya kami sudah mau ke sini, saya panggil. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil? Ada beberapa laporan dari Bapak Ibu katanya kamu tidak fokus dalam pembelajaran, bahkan ada kecenderungan kamu sering melamun, kemudian ada beberapa nilai yang turun, benar nggak? Ini dari data Padana, data beberapa guru, memang ada beberapa nilai kamu yang ini jelas akan mengganggu ke depan. Pengen lulus kan? Pengen kuliah? Kuliah di tempat favorit atau kuliah tempat biasa? Ini tentunya perlu ada perbaikan. Ada masalah? Ini juga saya dapat beberapa info. Katanya kamu mulai pacaran, sudah punya pacar,
mau sampaikan kepada saya? Jadi kedepannya bisa dibuka lebih baik lagi di sini. Fokus pada progres. Gitu ya. Oke, saya silakan dulu. Oke, Bapak Ibu, ini tidak sempurna sama sekali, tapi minimal walaupun saya tahu alasan yang bersangkutan, tapi saya tidak akan tanya itu, biar yang bersangkutan yang menceritakan. Ini akan jauh lebih bagus. Kenapa? Kalian bertanya langsung kepada sumber primernya. Kalau sumber primer, jangan jenengan justice. Kamu gini ya, kamu terlambat gini ya, itu tidak boleh. Cari berbagai dengan kalimat, berbagai dengan cara, cari agar yang bersangkutan mau cerita. Dan tekankan, cari solusinya dari anak dulu. Dan anaknya cari solusinya dulu. Ini sekitar seperti itu. Pertama kita stabilkan suasana terlebih dahulu. Ya, kenapa dipanggil? Memang ada apa? Ya, kenapa ada penurunan? Baru kali proses dia akan bercerita itu selanjutnya sampai nanti apa yang dibutuhkan anak kita pada waktu itu, apa yang kurang, apa yang ingin didapatkan dari 5 kebutuhan dasar tadi, sehingga apa kita bisa tahu apa kebutuhannya pada saat itu, sehingga dia melakukan kesalahan, sehingga kita bisa memperbaikinya dengan penekanan dan semangat motivasi kepada anak didik kita. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Apalagi di sini Bapak Ibu guru termasuk wali kelas paling banyak itu menghadapi seperti itu. Harapannya sebagai nanti Bapak Ibu sebagai guru maupun wali kelas, Bapak Ibu tahu betul kondisi seluruh anak-anak jenengan di kelasnya masing-masing. Dengan cara pendekatan seperti ini, kurang lebihnya. Mungkin Bapak Ibu nanti jauh lebih bagus lagi. Ya, tidak perlu disentak, tidak perlu dimarah-marahi, tidak perlu disalah-salahkan sampai menunjuk-nunjuk, tidak perlu. Nah, kita seperti orang bicara dari hati ke hati begitu aja lah, kurang lebihnya. Itu sebenarnya teori restitusi seperti itu. Kita berupaya bicara dari hati ke hati sehingga anak mau menceritakan problemnya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, ini yang budaya ini yang perlu kita terus kembangkan sehingga nanti mulai dari keyakinan kepada diri kita, keyakinan pada anak didik kita. Karena semata-mata ini semua itu kembali ke diri kita dan anak didik kita. Motivasi yang kembangkan apa? Intrinsik dari dalam diri. Kontrol. Yang memegang kontrol siapa? Diri kita sendiri. Yang memegang kontrol. Apalagi keyakinan kelas. Yang kita yakini diri kita sendiri. Restitusi dari diri kita sendiri juga. Jadi ini sebenarnya berada dalam diri kita sendiri, berada pada diri peserta didik kita, murid kita. Ya, kita bangun budaya positif mulai di kita sendiri, kemudian kepada peserta didik, kepada teman-teman kita, kepada warga sekolah, sehingga budaya positif di SMA Islam Sultan Agung bisa ditingkatkan. Dari yang tidak ada, ayo kita adakan budaya-budaya positif yang lebih baik. Yang sudah ada, ayo kita kembangkan lagi agar budaya ini terus berjalan. Ya, nanti insya Allah nanti ke depan kita akan memiliki peserta-peserta didik kita, penerus generasi bangsa, generasi khairul ummah yang memiliki karakter keyakinan positif pada dirinya sendiri. Terakhir Bapak Ibu, terhadap refleksi pada diri saya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan di hari ini. Bapak Ibu kita sama-sama belajar, ya kan? Semoga mulai hari ini kita bisa merubah paradigma kita pribadi dari hal-hal yang sifatnya negatif kita rubah menjadi yang positif. Perasaan apa yang muncul selama sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Kembali lagi Bapak Ibu, saya kembalikan kepada diri saya dan anak didik saya bahwa peserta didik kita, murid kita adalah juara bagi dirinya sendiri. Murid kita adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Kita tinggal mengarahkan. Ya, jangan menjatuhkan kepemimpinan mereka, jangan menjatuhkan harga diri mereka. Ya, murid adalah juara bagi dirinya sendiri dan pemimpin bagi dirinya sendiri. Peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Sistem Among Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ing Arso Tulodo, ing Matio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Kita kalau di depan memberikan contoh teladan yang baik bagi siswa kita,
kita di tengah-tengah memberikan rangkulan, kita menggandeng anak didik kita untuk berbuat positif, di belakang kita memberikan motivasi, kita memberikan dorongan hal-hal positif apa yang bisa dilakukan dan dikembangkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah multi-modul ini. Saya harapkan seperti Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu termasuk diri saya sendiri tadi, ing asal Tulodo, ing madya pangenkarsa tut wuri handayani. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, kalau ada kesalahan juga saya perlu diingatkan. Ya, sebagai guru, sebagai kurikulum, pasti ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Itu penting buat saya untuk saya diingatkan sebagai bentuk refleksi saya. Aku nek golek kesalahanku dhewe ku yo angel, karena sok paling bener. Ya, itu perlu dari Bapak Ibu untuk komunikasi saya dengan baik-baik. Ya, komunikasi restitusi dengan baik-baik. Ojo langsung ke tempatmu dituduh, kadang seperti itu saya juga punya perasaan. Nah, kalau begitu kan saya juga merasa jengkel. Seperti hanya kepada anak-anak kita di depan kelas dibolong-bolong, dipayu dulu ngapain ngacang-ngacangnya. Jangan lupa mereka juga punya perasaan. Lebih baik dipanggil, ya kan, bertemu empat mata, kita bicara dari hati ke hati seperti kegiatan segitiga restitusi. Ini yang perlu kita rubah demi kebaikan diri kita, kebaikan anak didik kita. Nanti Bapak Ibu, terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mau hadir di sini, dan saya mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Sekali lagi, ini demi masa depan anak didik kita. Semoga kita bisa membangun budaya positif di sekolah sehingga anak-anak kita memiliki pikiran-pikiran yang positif, meninggalkan hal-hal yang elek-elek. Kasus-kasus di sekolah kita sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, kelas 10 belum pernah ada kasus sampai maju ke redaksi meja saya. Kalau dulu kan kelas 11 ini kan luar biasa kasusnya. Kelas 10 ini tidak ada. Kelas 12 ini ada. Ayo kita tekan kasus-kasus seperti itu agar masa depan didik kita bisa menjadi seperti visi di sekolah, menjadi generasi khairul ummah. Terima kasih buat Bapak Ibu guru. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.